Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi dasar bahkan pedoman hidup bagi kita. Dan firman Tuhan bahkan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga hamba-Mu merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan juga Tuhan yang menuntun kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Wahyu 2 ayat 2 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Coba dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tahu segala pekerjaan kita, tahu apa yang kita lakukan, tahu juga pelayanan kita, jerih lelah kita, jerih payah kita, ketekunan kita di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan lihat. Bahkan sampai kita dikatakan firman-Nya, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tidak mengenal lelah. Sampai menderita karena nama Tuhan dan tetap tidak mengenal lelah. Namun perhatikan, aku mencela engkau. Wah, ini sudah luar biasa awalnya Tuhan sampaikan. Tiba-tiba ada satu ayat mengatakan, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Sudah berjelih pelalah, sudah menderita karena nama Tuhan, tekun dalam pelayanan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lah ini, kasih yang semula atau orang menyebutnya kasih mula-mula. Kasih yang dirasakan ketika kita bertobat dari dosa. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan. Ketika pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Itu kasih mula-mula. Ya, waktu memiliki kasih mula-mula. Waktu baru pertama kali kenal Tuhan dan bertobat. Hidupnya luar biasa. Segala dilakukan. Pelayanan dia lakukan. Tidak peduli mau hujan badai dia terjang. Ya, karena kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, itu kasih mula-mula itu kurang lebih seperti itu. Seperti orang jatuh cinta, pengennya ketemu terus, ya, pengennya berfellowship dengan Tuhan terus, pengennya banyak berdoa menyembah Tuhan terus. Nah, itulah kasih yang semula. Nah, firman Tuhan katakan, ya, kalau orang dah kehilangan kasih yang semula, maka semuanya itu, ya, dikatakan Tuhan, aku mencela engkau. Jadi segala yang luar biasa yang dilakukan tanpa dasar kasih yang mula-mula atau kasih yang semula itu dicela Tuhan. Istilahnya buat apa semuanya itu kalau engkau melakukan hanya karena kewajiban. Engkau melakukannya supaya engkau dapat pujian. Engkau melakukannya supaya engkau diakui keberadaanmu. Engkau melakukannya engkau cari keuntungan buat dirimu.
Ya, kurang lebih kalau dijelaskan lebih luas bisa seperti itu. Ya, sampai menderita karena nama Tuhan pun Tuhan tetap mencela kalau apa? Kalau semuanya bukan karena kasih kepada Tuhan. Jadi tanpa kasih kepada Tuhan, segala perjuangan, segala jerih payah, segala ketekunan apapun yang dilakukan jadi sia-sia. Karena Tuhan mencela semuanya. Bagaimana dengan hidup kita? Oh, ibadah rajin, doa, tetap baca firman pasti. Tetapi apakah kita melakukannya dengan dasar seperti waktu kita jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan? Seperti kasih mula-mula kita dulu. Kalau hanya rutinitas, kebiasaan saja, hati-hati, Tuhan mencela semua itu. Bahkan dikatakan apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Loh, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Loh, bukankah masih ngikut Tuhan? Bukankah masih mentaati apa yang dikatakan firman? Betul. Tetapi kalau kita melakukannya hanya sekedar kewajiban, kita melakukannya hanya sekedar rutinitas, kita melakukannya karena terpaksa mungkin malahan, ya, atau sambil lalu, ya, atau supaya diakui eksistensi kita, maka Tuhan mencela semuanya itu. Dikatakan apa? Bertobat, ya, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi seperti semula atau pada waktu mula-mula engkau jatuh cinta dengan Tuhan. Waktu jatuh cinta dengan Tuhan, apapun dikerjakan. Pengennya segera bisa ibadah, pengennya segera bisa bersekutu lagi, pengennya selalu hal-hal yang rohani, hal-hal yang ingin dekat dengan Tuhan. Ya, itulah orang yang jatuh cinta. Tuhan mau kasih yang demikian. Tuhan tidak mau pengorbanan yang banyak-banyak yang kita lakukan tanpa kasih. Tuhan nggak mau demikian. Jadi pengorbanan sebesar apapun tanpa kita mengasihi Tuhan, Tuhan mencela semua itu. Yang Tuhan inginkan, miliki kasih yang semula, miliki kasih mula-mula, kasih ketika engkau pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, sehingga melakukan segala sesuatu termasuk pelayananmu itu dengan cinta kasih kepada Tuhan, termasuk sekalipun harus dihina atau bahkan menderita karena nama Tuhan, tetapi dilakukannya karena mengasihi Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, kalau tidak ada pertobatan dan kita tidak mau memulai lagi, maka firman Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Artinya terang Tuhan akan diambil dari hidup kita. Tanpa terang Tuhan, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Jemaat dikasih Tuhan, ayo cek hidup kita masing-masing. Apakah kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti dulu waktu jatuh cinta pertama kali kepada Tuhan, atau sekedar rutinitas atau kewajiban? Mari introspeksi diri kita masing-masing. Dan kalau kita menyadari bahwa kita berdosa atau kita tidak dengan kasih kepada Tuhan, mulai bertobat dan mulai kembali untuk seperti dulu kita mengasihi Tuhan mula-mula. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami supaya kami kembali pada kasih kami yang semula. Ketika kami melayani, ketika kami melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan, bahkan sekalipun menderita karena nama Tuhan, semua dasarnya biarlah karena kami mengasihi Tuhan. Tapi kalau ternyata ada dalam hati kami kekosongan atau kami melakukan segala sesuatu hanya karena kewajiban, karena rutinitas, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kembali kasih yang mula-mula dalam diri kami. Dan kami mau memulai yang baru lagi untuk kami lebih sungguh di dalam mengikut dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.